Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, memandang wajahmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari siap saudara, naikkan pujian ini. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Biarlah pujian
pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Kita mengejar Tuhan, kita terus berada, ingin terus rindu dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat padanya, maka kita akan merasa tenang. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat paling menenangkan kita kecuali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengejar hadirnya, kita mengejar hadiratnya. Kita terus, kita mau berada di mana Tuhan ada. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami mau berada di dekatmu, kami mau berada dalam hadiratmu. Tempat perlindungan, kubu pertahanan kami hanyalah Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau mengakui pagi hari ini, again and again, lagi dan terus lagi, pengakuan ini akan terus keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah kota benteng kami yang kuat, Engkau adalah kubu pertahanan kami, Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Untuk itu kami naikkan ucapan syukur kami oleh karena keberadaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini
kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan biarlah pagi hari di pengurapan-Mu yang akan mengembalikan kekuatan kami dan pengharapan kami di dalam Engkau. Dan pengurapan-Mu yang akan menolong kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dan kami menyelesaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biarlah dengan penyampaian firman-Mu ini, kami boleh menangkap apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh menangkap apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Segala langkah demi langkah yang kami kerjakan adalah langkah yang menyenangkan Engkau, berkenan di hadapan-Mu, dan menolong kehidupan kami dan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini, dan berfirman-Lah buat kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bertemu melalui tayangan media ini. Dan mungkin ada perbaikan-perbaikan teknis, baik secara audio dan gambar. Kami berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kami miliki untuk menyampaikan setiap kebenaran dan tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada sesuatu yang kurang dengan tayangan ini. Saudara bisa memberikan masukan kepada kami, entah itu audionya, entah itu gambar, entah itu apa saja. Dan apalagi setiap saudara yang mengalami lawatan Tuhan di rumah saudara, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan, please berikan report kepada kami, sehingga itu bisa disaksikan kepada banyak orang. Sebab kami percaya, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Amin saudara. Dan inilah saatnya kita menyatakan bahwa penguasa yang sesungguhnya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis boleh menguasai udara, iblis boleh menguasai segala macam sinyal, tetapi kuasa apapun harus tunduk di bawah nama Yesus. Amin saudara. Jadi kita pakai udara ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan saya selalu berdoa buat setiap saudara agar selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dan setiap saudara ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan saya selalu berdoa agar setiap saudara memiliki keadaan yang baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Amin saudara. Dan rupanya kita sudah 2 bulan lebih kita mengalami hal yang seperti ini. Kita mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Dan sudah 1 bulan juga kita beribadah secara online seperti ini. Dan sampai sekarang kita masih belum melihat kira-kira kapan akan berakhir kondisi yang seperti ini. Dan saya merasa, mari saya beritahu kepada saudara, saya merasa bahwa ini adalah masa perubahan, ini adalah masa perubahan yang cukup panjang. Bahkan perubahan hari-hari ini akan merubah banyak hal dalam kehidupan banyak orang. Dan banyak pola akan berubah, banyak pola kehidupan yang akan berubah. Yang jelas-jelas yang ada di depan mata adalah pola belajar anak-anak kita berubah. Dalam segi banyak hal akan berubah. Jadi ini rupanya akan terjadi sebuah perubahan yang panjang saudara. Dan kalau ada yang di antara saudara berpikir bahwa kondisi ini hanya akan berlangsung selama 3-6 bulan, mungkin saudara perlu bersiap-siap. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus mengajak saudara untuk melihat jauh ke depan. Jadi kalau ada antara saudara berpikir keadaan ini akan kembali seperti semula, saya berkata enggak saudara. Ini sudah berubah banyak hal dan ini akan terus maju. Dan satu-satunya cara adalah saudara juga harus ikut berubah. Dan apa yang ingin saya sampaikan buat saudara hari ini, saya menyodorkan sebuah apa yang harus kita kerjakan menghadapi sebuah perubahan yang sangat drastis. Menghadapi perubahan yang drastis hari-hari ini yang sedang kita kerjakan. Sebab ada banyak hal yang sungguh-sungguh berubah. Dari cara saudara belanja, saudara berubah. Dari cara anak-anak kita belajar, semua berubah. Dari cara banyak hal, saudara. Jadi rupanya ini adalah sebuah kegoncangan yang tidak hanya dialami oleh kita, daerah kita, tetapi bayangkan saudara, berita yang terakhir ada 213 negara mengalami hal yang seperti ini.
Beberapa hari yang lalu saya melihat masih ada 197 negara. Tapi hari ini tercatat 213 negara mengalami kegoncangan. Saya percaya ini adalah sebuah kegoncangan secara global yang sudah lama tidak terjadi setelah runtuhnya komunis karena teori glasnost dan perestroika pada waktu itu, dan kemudian terjadi banyak perubahan, kemudian terjadi perang teluk, itu juga krisis dunia, dan sejak saat itu baru kali ini terjadi sebuah krisis yang besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada di balik ini semua. Artinya bukan Tuhan yang membuat krisis ataupun Tuhan yang menjadikan saudara menjadi susah, tetapi semua, saya percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Ini dia. Sekalipun banyak orang teori-teori muncul pada hari ini, ada yang berkata menuju one world government dan apalah itu namanya, tapi saya percaya hari-hari ini memang Tuhan sedang melakukan sesuatu. Dan ketika saya merenungkan dan saya mempersiapkan apa yang harus saya kerjakan untuk mempersiapkan umat Allah untuk menghadapi hal-hal yang jauh ke depan, kembali lagi Tuhan ingatkan saya ayat-ayat ini. Kira-kira 4 minggu yang lalu dalam first time, pertama kali kita streaming ini, saya sampaikan ayat-ayat ini, dan kembali Tuhan bawa saya kepada ayat-ayat ini. Saya ajak saudara buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12, kita baca dari ayat yang ke-26 dan terus kepada ayat yang Ibrani 13 ayat yang pertama. Bahwa dulunya teks ini tidak ada pasal dan tidak ada ayat, semua dalam bentuk teks yang panjang. Tetapi untuk mempermudah saudara, diberikan pasal ayat sehingga kita mempermudah kita untuk belajar. Makanya kita baca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 terus sampai Ibrani 13 ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara dari ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Perhatikan baik-baik, janganlah kamu menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukannya hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kemudian Ibrani yang ke-13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Ini dia. Dan hari-hari ini kita harus benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Karena perubahan terjadi begitu sangat cepat. Dan ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan kepada saudara. Sebab ketika perubahan itu terjadi, dan dengar baik-baik saudara, ketika perubahan terjadi, seringkali yang kita kerjakan adalah apa? Kita terpaku kepada diri kita sendiri. Ketika perubahan itu terjadi, kita seringkali terpaku pada diri kita sendiri. Dan apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita hanya memperhatikan apa yang sedang kita alami. Dan saya percaya setiap saudara sekalipun terpaku pada diri sendiri, saudara pasti juga berdoa, saya percaya. Tapi seringkali, dengar baik-baik saudara, sekalipun kita berdoanya juga berdoa laporan dengan Tuhan. Kita lapor, Tuhan kondisi seperti ini, Tuhan sekarang jadi sulit, Tuhan anak-anak begini, kita laporan. Padahal mari saya beritahu buat saudara, dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat ke-8 jelas bahwa Tuhan mengerti. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah mengerti apa yang akan kita ucapkan. Jadi sepertinya doa hari ini, laporan sudah tidak efektif lagi. Mungkin ada saudara yang kalau doa laporan, mungkin doa saudara nggak efektif lagi karena Tuhan sudah. Coba kita baca dulu sebentar Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara.
Kita baca ayat yang ke-7 ya, 7 dan 8. Matius pasal yang ke-6. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi rupanya yang dikatakan bertele-tele di sini mungkin salah satunya termasuk laporan. Sementara Tuhan sudah tahu, kita nggak perlu melaporkan kondisi kita. Dan ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui, catat baik-baik, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bahkan sebelum saudara meminta, bahkan sebelum saudara berbicara, Tuhan sudah mengerti. Jadi kalau hari ini dalam kondisi seperti ini, doa saudara laporan, mungkin saudara harus ganti. Saudara nggak perlu laporan lagi. Ataupun kalau saudara tidak laporan, seringkali doa-doa kita apa? Kita mendikte Tuhan. Tuhan, saya mau bikin ini, Tuhan kondisi seperti ini. Setelah banyak lapor, lalu kita sodorkan proposal kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sekarang saya mau bikin ini Tuhan, saya mau jualan ini, saya mau jualan ini, saya mau bikin ini, nanti yang saya hubungi ini dan lain sebagainya. Hei, terlalu banyak laporan, terlalu banyak ide, sampai-sampai dengan saudara kita lupa. Kita lupa tanya dengan Tuhan, apa maksud Tuhan dengan kejadian ini semua. Ya kan? Harusnya kita tanya Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita terlalu sibuk dengan diri kita, sampai-sampai kita kehilangan pesan-pesan Tuhan yang mau sampaikan Tuhan sekarang ini. Justru kita sibuk bikin ini, bikin itu, kita sibuk memikirkan jalan keluarnya, kita sibuk memikirkan strateginya. Baru semua kita pikirkan, sampai kita lupa memikirkan yang ada di hati Tuhan ini sekarang apa. Kan begitu. Kita sibuk cari apa yang kita mau, sementara kita buang apa yang Yesus mau. Hei, tragedi terbesar adalah begini saudara. Apa yang Tuhan anggap penting, kita nggak anggap penting. Itu tragedi terbesar. Apa yang Tuhan anggap penting, kita nggak anggap penting. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap penting, Tuhan nggak anggap penting. Nah, itu tragedi terbesar. Ini yang saya bicarakan apa? Kecelakaan itu seperti ini. Pagi hari ini saya mau mengajak setiap saudara untuk belajar mengerti. Kita semua belajar mengerti apa yang Tuhan mau dalam kondisi yang seperti ini. Sebab Alkitab mencatat jelas tuh saudara, berkata bahwa kegoncangan pasti terjadi. Kegoncangan pasti terjadi. Nah, yang harus kita perhatikan adalah begini, apa sih yang coba Yesus sampaikan kepada saudara dan saya? Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada gerejanya? Sebab kegoncangan ini, saya beritahu saudara, ini janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Coba lihat kembali ayat 26, kembali lagi kita ke dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Bahkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan yang bicara, saudara. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sedang kerjakan untuk gerejanya. Kalau bukan Tuhan, bayangkan saudara, siapa yang bisa merumahkan 213 negara? Penduduknya dirumahkan 213 negara. Siapa yang sanggup kalau bukan Tuhan? Kata janji dalam ayat 26 tadi, dalam bahasa aslinya adalah epagelo. Epagelo. Itu artinya begini. Janji itu artinya adalah begini. Epagelo itu artinya begini saudara. Terlibat melakukan sesuatu untuk menegaskan yang menghormati dirinya sendiri. Jadi sebuah kegiatan terlibat melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menegaskan siapa dirinya. Dan Tuhan sedang menegaskan siapa dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan, kerajaannya tidak tergoncangkan. Makanya barang siapa berada dalam kerajaan surga, barang siapa bersama dengan Tuhan, maka hidupnya tidak akan tergoncangkan. Sekalipun kanan kiri saudara tergoncang, dia tidak akan tergoncangkan. Sebab dia sedang membuktikan
Hanya Dia yang tidak tergoncangkan. Ini dia. Makanya saudara, hari ini saya mengajak saudara, semua saudara, untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan menghadapi ini semua. Sebab saya percaya ada banyak di antara saudara juga sudah berganti alih profesi. Karena pekerjaan yang kemarin sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Dan saudara harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan mari kita tanya Tuhan, agar kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Agar kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Usaha apa yang harus saudara kerjakan. Bisnis apa yang harus saudara kerjakan. Ini penting saudara. Caranya bagaimana? Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Mari kita semua, saya mengajak setiap saudara, mari. Mungkin saudara sudah sibuk memikirkan caranya, saudara sibuk memikirkan strategi, saudara sibuk memikirkan bagaimana keluar dari masalah ini, saudara sibuk dengan memikirkannya. Tapi mungkin saudara lupa untuk mendekat kepada Tuhan. Tahukah saudara, setiap kali bangsa Israel kalah perang, perhatikan baik-baik, setiap kali bangsa Israel kalah perang, yang diperbaiki apa? Strateginya? No. Yang diperbaiki apa? Diperbanyak senjatanya? Enggak, saudara. Selalu baca Alkitab baik-baik, yang diperbaiki adalah apa? Hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi setiap kali bangsa Israel kalah perang, sudah dipastikan mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka sedang memberontak kepada Allah. Jadi hari ini, hal terbaik yang bisa saudara lakukan untuk menyelamatkan usahamu, keluargamu, anak-anakmu, kehidupanmu adalah mendekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini dia. Dan di dalam intim dengan Tuhan, maka saudara akan tahu. Saudara akan tahu apa yang harus saudara kerjakan. Ini dia. Apa yang harus saudara kerjakan. Sebab saya pernah sampaikan bahwa perubahan ini, berbicara perubahan itu selalu berbicara dua hal. Mengenai perubahan itu selalu berbicara tentang dua hal, yaitu begini saudara. Saudara yang memimpin perubahan atau saudara dipimpin oleh perubahan. Kalau saudara memimpin perubahan itu lebih ringan. Tapi masalahnya hari ini semua orang dipimpin oleh perubahan. Artinya apa? Dipaksa. Ini dia. Saudara dipaksa untuk berubah. Semua orang dipaksa untuk berubah. Bahkan agama pun hari ini dipaksa untuk berubah. Pemuka agama pun hari ini dipaksa untuk berubah. Saya tahu ini tidak mudah saudara. Tapi mari saya beritahu saudara, mau nggak mau, saudara dan saya harus mengikuti perubahan. Sebab, dengar baik-baik, kalau saudara tidak mau mengikuti perubahan, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti perubahan, maka yang ada adalah saudara pasti mengeluh, marah, dan doing nothing. Dan pada akhirnya saudara akan menghasilkan apa? Nggak menghasilkan apa-apa. Kecuali apa? Energi negatif untuk orang-orang di sekeliling saudara. Mau nggak mau saudara harus berubah. Jadi mulai hari ini, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Saya ajak saudara mulai belajar menangkap apa yang Tuhan katakan. Mungkin ini suatu gerakan kecil dalam hidup saudara, tapi belajar menangkap apa yang Tuhan katakan. Caranya gimana? Dengar baik-baik. Ini kita masuk pada hal yang sangat penting. Bagaimana caranya saudara bisa menangkap jalan-jalan Tuhan? Bagaimana saudara bisa menyelamatkan usahamu, keluargamu, anak-anakmu melalui dekat dengan Tuhan? Maka saudara akan melihat, saudara akan tahu apa yang harus saudara kerjakan. Caranya bagaimana? Simple saudara. Hargai firman. Ayat yang ke-25 tadi, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 tadi. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi hari ini yang harus saudara kerjakan adalah hargai firman Tuhan. Jangan sampai ada di antara saudara yang tidak peduli dengan firman. Mungkin hari-hari kemarin saudara masih bisa, tapi hari-hari ini hanya firman yang akan menuntun saudara. Sebab begini saudara, Tuhan itu kalau bicara sangat lembut. Tuhan itu kalau berbicara sangat lembut.
Dan kalau Tuhan bicara lembut dan saudara tidak dengar, maka yang lain akan berbicara keras pada saudara. Ketika Tuhan berbicara dengan lembut dan saudara tidak mendengar, maka ekonomi yang akan berbicara keras buat saudara. Situasi yang akan berbicara keras dengan saudara. Sakit penyakit yang akan berbicara keras dengan saudara. Maka dari itu, hari ini yang masuk ke bagian yang sangat penting, tangkap maunya Tuhan. Begitu saudara tahu dan dapat menangkap maksudnya Tuhan, mari saya beritahu saudara, pada saat itulah saudara akan menemukan pintu yang terbuka buat saudara. Menemukan pintu yang terbuka buat saudara ketika saudara bisa menangkap maksud Tuhan. Saudara jangan lupa, tahun ini adalah year of the open doors. Tapi saudara harus menangkap maksud Tuhan. Ini dia. Mau tahu caranya? Gimana cara menangkap Tuhan? Simpel. Bagaimana caranya menangkap maksud Tuhan? Simpel, saudara. Sangat sederhana. Catat baik-baik, saudara. Berhenti copy paste. Jangan berhenti copy paste. Maksudnya apa, pendeta? Ya, seringkali kita mendapatkan quotes yang bagus di WA, di Facebook, di Instagram. Oh bagus, lalu apa? Kita ambil, lalu kita upload. Betul? Itu copy paste. Seringkali ketika kita mendapatkan ayat dan ketika itu mengena pada diri kita, lalu kita buru-buru posting kembali, forward ke semua grup kita, karena kita merasa, oh itu luar biasa. Berhenti copy paste. Kenapa? Yes. Sebab dengan begitu, saudara hanya menjadi penikmat. Saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu ketika saudara menggali kebenaran firman. Hari ini mulai belajar firman, berhenti copy paste. Kalaupun saudara mendapatkan quotes, mendapatkan kata-kata bijak yang bagus, saudara mendapatkan ayat, saudara dapat renungan yang bagus, dan saudara merasa itu kena dengan diri saudara, sudah cukup, ambil buat diri saudara sendiri. Karena belum tentu ketika saudara copy paste lalu saudara kirim, saudara forward, belum tentu itu juga mengena buat orang lain. Tapi simpan buat diri saudara sendiri. Lalu kapan saudara bisa upload? Kapan saudara bisa tampilkan hal-hal yang bagus yang saudara dapat dari firman Tuhan? Yaitu ketika saudara membaca, merenungkannya, Tuhan berbicara sesuatu, saudara terimpresi, dapat sesuatu dari situ. Disitulah upload. Disitulah saudara bisa share. Disitulah saudara bisa bagi. Jadi hari ini, bagaimana caranya saudara mengenali jalan-jalan Tuhan? Bahasa hari ini, berhenti copy paste. Baca firman, renungkan, dapatkan sesuatu di dalamnya. Sebelum saudara baca firman, berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, saya mau membaca firman-Mu, buka hatiku, buka pikiranku, sehingga aku boleh mengerti apa yang Kau maksud dari firman ini. Dalam nama Yesus, amin. Mulai saudara baca firman. Dan dengar saudara, saudara tidak akan pernah tahu apa yang akan saudara dapatkan ketika saudara menemukan firman. You will be surprised what you got in His presence. Saudara sendiri akan terheran-heran. Wih, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Ini dia. Jadi yang paling pertama yang harus saudara kerjakan adalah apa? Ini dia. Intim dengan Tuhan. Jangan copy paste. Amin. Dan saya percaya, kalau semua umat Tuhan melakukan ini, dengar baik-baik, ini adalah waktunya All Saints Movement. Kegerakan semua umat kudus, kegerakan semua orang-orang kudus di dalam Tuhan, semua bergerak. Bergerak apa? Mengerti, menggali firman, dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan menjadi pemberita-pemberita firman, bukan karena copy paste. Haleluya. Saya percaya ini pesan profetik hari ini, bahwa ini adalah waktunya ketika saudara menangkap firman Tuhan. Inilah waktunya kegerakan semua orang kudus, All Saints Movement itu terjadi hari-hari ini. Bayangkan kalau dulu yang berkhotbah harus pendeta besar, maka setiap hari sekarang saudara bisa online dari rumah saudara. Saudara bisa upload khotbah saudara. Saudara bisa sampaikan firman kepada banyak orang. Haleluya. Ini yang pertama. Itu yang harus saudara lakukan.
Dan itu yang sedang Tuhan inginkan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersedia dan menyediakan dirinya masuk dalam fase perubahan. Saya berdoa, here I am, oh God. Yang pertama. Dan yang kedua, yang sedang Tuhan kerjakan adalah apa? Tuhan semestinya sedang memurnikan semuanya. Tuhan sedang memurnikan. Kenapa begitu? Sebab kegoncangan ini terjadi. Inisiatifnya siapa? Cina kah? Inisiatifnya Amerika? Bukan. Sudah kita baca ayat 26 Ibrani 12. Inisiatifnya Tuhan yang menggenapi janjinya. Dan saya percaya karena Tuhan yang berinisiatif, jadi tujuannya jelas bahwa goncangan ini tujuannya adalah untuk apa? Kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan. Makanya tadi poin yang pertama adalah apa? Intim dengan Tuhan akan menghasilkan apa? All Saints Movement, kegerakan semua umat kudus di atas muka bumi ini. Karena semua kembali intim dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan semua karunia-karunia dibangkitkan di situ. Dan yang kedua, untuk memurnikan, sebab kegoncangan ini adalah untuk kepentingan Tuhan, dan yang kedua untuk kepentingan umatnya. Ini dia. Semua sedang dimurnikan, saudara. Kegoncangan itu ternyata memurnikan. Ini dia. Memurnikan gerejanya. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu. Memurnikan umatnya, memurnikan hamba Tuhan. Maaf kalau saya berkata seperti ini mungkin akan banyak orang yang akan marah dengan saya. Tapi saya harus berkata, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara hadir dalam ibadah-ibadah kebaktian KKR, whatever namanya, sementara firman disampaikan, saudara juga sibuk dengan gadget saudara sedang instastory, saudara chatting dengan orang lain. Berapa banyak daripada kita yang kelihatannya menolong orang lain, tapi sesungguhnya ketika kita menolong dengan kesombongan yang muncul dari hati. Kita merasa lebih dari orang lain, buktinya saya bisa tolong. Jadi bukan kerendahan hati, tetapi kesombongan, merasa lebih dari orang lain. Kita bisa tolong orang. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih diberkati, kita merasa lebih berkenan sehingga kita bisa menolong orang. Nggak ada yang tahu. Yang tahu di hati kita cuma Tuhan. Tapi Tuhan mau itu dimurnikan, saudara. Bahkan banyak kali kita mengucap syukur, tapi kita mengucap syukur dalam kesombongan. Sama seperti murid-murid Yesus yang bersukacita di tempat yang salah. Ketika dia datang kepada Yesus, murid-murid Yesus, dan berkata, Tuhan, aku mengusir setan dan mereka pergi. Aku menumpangkan tangan dan banyak orang disembuhkan. Lalu Yesus berkata, jangan bersukacita karena kamu mengusir setan dan orang setannya pergi. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Berapa banyak kita mengalami sukacita yang keliru, sukacita di tempat yang keliru. Ini dia. Jadi gereja sedang dimurnikan. Ini penting. Dan dimurnikan ini membuat kita tahu mana yang esensi dan mana yang tidak esensi. Amin. Kita mengerti mana yang esensi dan mana yang bukan esensi. Dan kita sekarang menyadari bahwa ternyata gedung gereja yang megah itu nggak esensi. Alat musik miliaran rupiah, lighting yang cetar membahana, ternyata nggak esensi. Terbukti hari ini kita tidak pakai gedung yang megah itu. Kita tidak pakai lighting yang ratusan juta. Kita tidak memakai sound system dengan merek yang wah. Umat Tuhan tetap bisa ibadah. Umat Tuhan tetap bisa membangun iman mereka. Umat Tuhan masih bisa merasakan lawatan Tuhan justru dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah. Tidak ada merek gereja tertentu yang kelihatannya lebih dikenal oleh Tuhan. Tidak ada merek gereja tertentu yang kelihatannya lebih dipakai Tuhan daripada gereja lain yang lebih kecil. No. Tuhan sedang memisahkan dari esensi yang tidak esensi. Dan hari ini yang harus saudara kerjakan. Yang pertama, untuk tuntunan Tuhan, saudara harus akrab, intim dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus saudara kerjakan hari ini untuk kehidupan saudara, bisnis saudara, usaha saudara? Hapus yang tidak esensi. Contoh yang paling simpel,
esensi orang makan itu untuk apa? Untuk kenyang. Betul? Esensi orang makan itu adalah untuk kenyang. Itu ketika itu esensi makan. Tapi ketika semua keadaan baik, maka esensi dari makan kenyang sudah bergeser. Orang makan bukan untuk kenyang, orang makan untuk hiburan, for fun, untuk rekreasi. Orang pergi ke restoran tertentu, orang pergi ke pinggir pantai, mereka sambil makan. Esensinya bukan untuk kenyang, karena kalau untuk kenyang makan di rumah cukup. Betul? Tapi hari ini esensi yang gak esensi dibuang. Jadi kalau saudara mau usaha yang esensi, saudara. Contoh yang paling simpel, saudara. Saudara bisa bikin sesuatu yang memang itu esensi orang makan kenyang. Berarti kalau saudara mau jualan makanan, kasih jumlah yang besar, porsi yang besar. Karena esensi makan itu adalah kenyang. Saudara akan menemukan hal yang lain dalam usaha-usaha saudara. Tetap di bidang yang sama, tapi mulai mengerucut untuk hal-hal yang esensi. Ini dia. Yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah, ini saya namakan adalah gerak. Saudara harus aktif. Yang pertama, intim dengan Tuhan, sehingga saudara tahu jalan-jalannya Tuhan. Dengan cara apa? Jangan copy paste. Renungkan, baca, minta pada Roh Kudus. Maka saudara akan terbiasa mendengar dan mendapatkan tuntunan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan adalah hapus segala yang tidak esensi. Karena yang kedua ini Tuhan sedang memurnikan umatnya, gerejanya. Ini dia. Dan yang ketiga adalah saudara harus aktif, saudara. Saudara harus aktif, memobilisasi diri sendiri, memaksa diri sendiri untuk jadi aktif. Ini dia. Sebab kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah low inisiatif. Kita ini bangsa yang inisiatifnya kurang. Maka saya mendorong buat setiap saudara untuk menghadapi hal yang seperti ini, aktifkan inisiatif saudara. Ini dia. Saya jadi ingat sebuah pelajaran mengenai ketaatan. Ketaatan sejati itu adalah begini. Ketaatan sejati itu lahir bukan karena dipaksa. Bahkan ketaatan sejati, dengar baik-baik, ketaatan sejati itu menyentuh inisiatif kita. Jadi begini, seorang yang taat sejati itu akan memberikan inisiatif-inisiatif baru dalam hidup kita. Para pemimpin, pernahkah saudara melihat ada anak-anak saudara, karyawan saudara yang punya inisiatif? Perhatikan, mereka punya inisiatif, pasti mereka memiliki ketaatan yang tinggi. Ini dia. Jadi rupanya ketaatan yang sejati itu melahirkan inisiatif. Ini dia. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 dan seterusnya mengenai perumpamaan 5 talenta. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Rupanya yang 1 talenta dia nggak taat. Yang 2 dan 5 talenta mereka taat. Sehingga ketika tuannya pergi, inisiatifnya bekerja. Karena dia apa? Mereka memiliki ketaatan yang sejati. Rupanya intinya ada di situ. Orang yang bertalenta 1, orang yang diberi talenta 1 talenta, dia tidak memiliki ketaatan yang sejati. Dia taat kalau disuruh, dia taat kalau dipaksa. Ini dia. Jangan jadi orang yang taat karena disuruh. Jangan menunggu harus dipaksa dulu. Nggak usah menunggu harus disuruh dulu. Nggak usah menunggu harus dicemeti terlebih dulu. Nggak perlu saudara. Nggak usah. Dipaksa dulu baru buat. Tunggu disuruh dulu baru bikin. Jangan saudara. Inisiatif. Ingat, ketaatan sejati melahirkan inisiatif. Dan rupanya 2 orang yang mendapatkan talenta, yang 1 2, yang 1 5, itu mereka memiliki ketaatan sejati sehingga mereka berinisiatif. Lalu rupanya yang jadi 2 berkembang menjadi 4, yang 5 jadi berapa? No, bukan 10. Yang 5 jadi 11. Sebab 5 dia punya inisiatif, dilipat kali gandakan, dia dapat 5. Lalu yang 11, yang 1 dari mana? Dari 1 orang yang tidak taat itu tadi, yang tidak mengerjakan dan tidak punya inisiatif, diambil daripadanya, ditambahkan kepada yang 10, dan 10 punya 11.
Hati-hati buat saudara. Hari-hari ini, kalau saudara tidak memiliki inisiatif, jangan-jangan inisiatif itu justru diambil daripada saudara. Justru apa yang sudah ada pada saudara, itu diambil pada saudara. Tapi berbahagialah setiap saudara yang memiliki ketaatan yang sejati. Itu akan menimbulkan sebuah inisiatif. Dan pada akhirnya, talentanya berkali lipat kali ganda. Dan dia masih menerima talenta dari orang lain yang diambil karena dia tidak inisiatif. Ada seorang dari jemaat kita, dia punya inisiatif. Rupanya dia memiliki sebuah ketaatan sejati. Ketika dalam kondisi yang susah, dia punya inisiatif mengembangkan sebuah produk hand sanitizer. Berawal dari sebuah ketaatan yang simpel untuk bergerak. Ketika saya berkata, bergerak maju, kerjakan ini, lakukan ini. Dan saya berbicaranya juga tidak dengan memaksa. Tapi rupanya ketaatan sejati ada pada saudara kita ini. Dan dia memproduksi bukan hanya hand sanitizer, tapi dia memproduksi banyak. Dan itu justru sangat diperlukan dalam kondisi hari ini. Dan hari ini dia diberkati lebih dari orang lain. Haleluya. Amin saudara. Ketaatan sejati itu melahirkan inisiatif. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang yang kejadiannya di Hong Kong tahun 2006. Ada seorang yang sejak dari masa mudanya dia mengalami drugs addict. Dari sejak masa mudanya, sehingga pada masa tuanya banyak penyakit yang ada pada dirinya dan ketergantungannya bukan lagi ketergantungan untuk seperti pecandu, tapi memang dia harus, agar dia tetap bertahan hidup, maka dia harus minum obat. Jadi dia drugs addict sampai pada masa tuanya. Lalu ketika dia ke dokter, dokter berkata umurnya tinggal 6 bulan, nggak bisa lagi bertahan, umurnya tinggal 6 bulan, suruh bawa pulang. Dan kemudian dia pulang. Dia mempunyai 2 orang anak. 2 orang anaknya ini adalah mereka cinta Tuhan dan mereka ikut dalam perjalanan misi dari seorang misionari, Ben Wong namanya. Dan 2 orang anaknya ini ikut misi, yang satu ditaruh di Myanmar, yang satu ditaruh di Bangladesh. Lalu orang tuanya disuruh milih, kamu ikut ke Myanmar atau ikut ke Bangladesh? Mungkin dia berpikir, cuma tinggal 6 bulan lah, yang jauh sekalian aja deh. Gimana sih rupanya Bangladesh? Lalu dia ikut dengan anaknya yang ada di Bangladesh. Singkat cerita dia ikut anaknya dengan tim misinya sampai di Bangladesh. Dia dipesan sama anaknya nggak usah keluar. Sebab tim ini bersama dengan tim kesehatan ini, tim penginjilan, mereka harus keluar menginjil ke banyak daerah. Dan bapak ini dilarang untuk keluar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin masih betah tinggal di rumah, tapi lama-lama dia nggak betah tinggal di rumah dan dia mulai keluar dari rumah. Dan saudara tahu, begitu dia keluar dari rumah, dia menemukan orang-orang yang terbaring di pinggir jalan, mereka banyak luka. Setiap hari dia keluar untuk mencari angin, tetapi dia tetap pandangannya sama, orang-orang terbaring dengan luka. Lalu entah hari yang keberapa dia keluar, tiba-tiba dia teringat bahwa dia bersama dengan tim kesehatan ada banyak obat di rumahnya. Lalu dia kembali ke rumah, saudara. Dia kembali ke rumah, lalu dia ambil. Saudara tahu dia ambil apa? Betadine. Dia ambil betadine dan dia mulai keluar, dia mulai datang kepada orang-orang, kemudian dia mulai mengoleskan betadine. Dia mulai membersihkan luka, dia oles betadine. Dia mulai mengobati semua orang dengan betadine. Setiap hari dia lakukan. Dan terus itu terus berlangsung. Sampai suatu hari, entah hari yang keberapa, ternyata ada banyak orang, ratusan orang berkumpul untuk minta diobati. Sampai menarik perhatian pemerintah setempat. Sebab pemerintah di situ juga tidak menghiraukan kesehatan warganya. Mereka tidak ikut campur. Jadi ketika ada kerumunan dan di situ mereka mulai saling tanya, siapa dia? Orang pemerintah juga tanya, ada apa di situ? Lalu mereka bilang begini, ada dokter dari Hong Kong. Dokter dari Hong Kong. Yang mereka tahu adalah orang datang bawa obat dan orang sembuh. That's it. Itu dokter. Padahal mereka nggak tahu ini adalah orang di drugs addict yang seharusnya 6 bulan dia sudah mati. Tapi mereka berkata dokter dari Hong Kong. Dan memang ada ratusan orang yang sembuh. Dan semakin banyak orang yang datang kepada dia. Dia menyembuhkannya pakai apa? Betadine. Saudara tahu betadine?
Betadin. Betadin, saudara. Betadin. Dan banyak orang sembuh. Dan dia mulai kirim foto-fotonya, dan dia mulai kirim ke Hong Kong. Sampai di Hong Kong, semua orang tertawa, mentertawakan dia. Sebab ini orang harusnya mati dalam waktu 6 bulan. Tapi dia justru di sana dianggap dokter. Lalu teman-temannya orang-orang Hong Kong, mereka membawa alat-alat kesehatan, dan mereka mulai membuka, mereka bawa alat-alat ke Bangladesh, dan mereka buka barak-barak klinik kecil-kecil ada di banyak tempat, dan mulai banyak orang berdatangan sehingga seperti perkampungan di situ. Itu terjadi tahun 2006. Dan ketika tahun 2014 cerita ini disaksikan oleh seorang misionari Ben Wong, dan orang itu masih hidup. Bayangkan saudara, dia yang divonis dokter mati dalam waktu 6 bulan, dia masih bisa hidup selama waktu 10 tahun. Dan sampai hari ini saya belum mendengar orang ini meninggal. Mungkin juga masih hidup. Bayangkan saudara, hanya dengan betadin orang ini menyelamatkan banyak orang. Seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di hati saudara dan saya. Saudara dan saya harus mulai aktif. Saudara dan saya harus mulai berkata mau saja, dan mau saja. Ini nih, kembangkan itu. Yang pertama, untuk menghadapi perubahan yang drastis ini, perubahan yang mendadak ini, yang pertama, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dari intim dengan Tuhan, saudara akan mengerti jalan Tuhan. Sehingga saudara mengerti, saudara akan menemukan pintu yang terbuka buat diri saudara. Caranya bagaimana? Simple, stop copy paste. Saudara sendiri, baca firman, renungkan, tanya Tuhan, dapat sesuatu, posting, baru diposting, baru dibagi. Atau kalau saudara masih ragu, temukan buat diri saudara sendiri, cari lagi, baca lagi, doa lagi. Dari situ saudara akan menemukan ide. Saudara akan menemukan jalan-jalan Tuhan, dan saudara akan menemukan pintu yang terbuka buat saudara. Yang kedua, Tuhan sedang memurnikan kita. Artinya apa? Pangkas semua hal yang tidak esensi. Kebutuhan-kebutuhan saudara yang tidak esensi, pangkas. Kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan inti, bukan kebutuhan pokok, pangkas. Berhenti membeli barang-barang yang bukan makanan, saudara. Berhenti membeli barang-barang yang tidak produktif. Berhenti membeli barang-barang yang tidak menghasilkan uang lagi, yang tidak menghasilkan sebuah pemasukan lagi. Mulai pangkas hal-hal yang tidak perlu. Amin, saudara. Dan yang ketiga, mulai saudara harus menggerakkan diri saudara sendiri. Saudara harus menggerakkan diri saudara sendiri. Untuk apa? Menolong orang lain. Ini. Untuk menolong orang lain. Jadi bisnis apa yang akan saudara kerjakan? Salah satunya usaha apa yang akan saudara kerjakan? Simple. Kembangkan apa yang ada pada saudara yang berguna untuk orang lain. Saya ulang, kembangkan potensi yang saudara miliki yang bisa berguna untuk orang lain. Amin. Haleluya. Dan kalau saudara melakukannya, dengar saudara, Tuhan akan bergerak dalam hidup saudara. Hari ini Tuhan sudah memberikan jalan-jalannya buat kita. Apa yang harus saudara dan saya kerjakan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Ada seorang misionari yang lain, Watchman Nee. Saudara pasti tahu, mungkin saudara pernah membaca bukunya Watchman Nee. Dia selalu bercerita tentang seorang yang menginspirasi kehidupannya. Orang ini adalah seorang yang memberitakan Injil dimanapun dia berada. Dan karena dia memberitakan Injil kemana-mana, akhirnya apa? Kakinya dipatahkan dan dia jadi lumpuh. Dan karena dia jadi lumpuh, dia tetap memberitakan kebaikan Tuhan. Dia menulis. Dan karena dia menulis, akhirnya tangannya juga dipatahkan, saudara. Karena tangannya dipatahkan, dia pakai mulutnya untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Sampai lidahnya dipotong, saudara.
Semua orang sampai bingung harus memperlakukan seperti apa orang ini agar dia berhenti berbicara tentang Injil. Tapi orang ini tidak berhenti. Dia menggunakan apa saja yang dia punya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini saya juga berkata buat saudara, pergunakan apa saja dalam hidup saudara untuk menolong orang lain. Ini dia. Sekalipun akhirnya orang ini yang saya ceritakan tadi, setelah kakinya dilumpuhkan, tangannya dipatahkan, lidahnya dipotong, orang tidak tahu lagi mau bikin apa, orang ini tetap memberitakan kabar baik. Akhirnya dia dicincang, dagingnya dibuang di laut, dikasih makan ikan. Tapi justru dengan kematiannya banyak orang yang datang kepada Tuhan. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Semua saudara bisa dipakai Tuhan. Apa potensi dalam diri saudara yang bisa dan berguna untuk orang lain? Kerjakan itu, dan itu akan membukakan pintu dalam hidup saudara. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk mengejar hadirnya Tuhan. Saya mengajak saudara untuk sama-sama mencari, berada di mana Tuhan ada. Sebab disitulah pertolongan kita. Haleluya. Haleluya. Tidak ada tempat buat kita kecuali kita dekat dengan Tuhan. 3 hal bagaimana kita menghadapi perubahan yang drastis ini telah disampaikan pagi hari ini. Hargai firman Tuhan, kerjakan firman ini, dan lihat, saudara akan terkaget-kaget. You will be surprised dengan apa yang saudara kerjakan sendiri. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Saya ajak saudara menaikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, mengejar hadirmu, mengikuti kebaikanmu, memandang wajahmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Apamu selesai berbicara, dan biar abang berdoa, biar ini menjadi, Kau jadikan rema dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Meteraikan firman ini Tuhan. Benar-benar mereka menangkap hari ini bahwa Kau sedang memurnikan gerejamu. Kau sedang memangkas apa-apa yang tidak esensi dalam kehidupan kami. Dan Kau juga sedang menunggu kami untuk bergerak. Sebab ini adalah waktunya All Saints Movement. Ini adalah waktunya kegerakan semua umat kudus. Dari rumah-rumah, dari kamar ke kamar, semua umat kudus bergerak. Untuk itulah hari ini, apa yang harus kami kerjakan? Kami harus mendekat kepadamu. Kami harus berhenti untuk meniru. Kami harus berhenti untuk copy paste. Tapi kami harus mulai menggali kebenaran, mengenal Engkau secara pribadi.
Saya berkata buat saudara, jangan bangga ketika saudara hanya posting renungan yang mengena pada diri saudara. Ini waktunya saudara sendiri duduk diam, gali firman, tanya Tuhan. Dan itu yang akan saudara sampaikan. Saudara akan terkaget-kaget ketika saudara mulai terus melakukannya. Saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran yang membuat saudara terus hidup. Bahkan menimbulkan sebuah inisiatif dalam diri saudara. Bahkan membukakan pintu-pintu kehidupan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, biar setiap umatmu mulai mengerti, hanya mengerjakan hal yang esensi dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, biarlah umatmu mulai bergerak, memaksa diri mereka untuk masuk dalam perubahan ini dan berinisiatif. Segala sesuatu yang bisa menolong orang lain, itu yang dikerjakan, karena itu yang akan membuka pintu yang baru dalam kehidupan umatmu. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman ini, dan biar di atasnya nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Hamba-Mu berdoa. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu, menyertai pekerjaanmu, menyertai pelayananmu, dan menyertai apapun yang kau kerjakan. Dan penyertaan Tuhan adalah jaminan daripada keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesanmu dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara.